Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program WE Talks Himate Kelas yang di sini adalah podcast membahas tentang seputar teknik pengelasan di PPNS. Oke, pada WE Talk pertama ini pembicara kita adalah salah satu alumni dari WE angkatan 2009 dan dia sekarang juga termasuk dalam dosen di kampus tercinta kita yaitu Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Welcome to Pak Rocky Andiana. Halo Pak, apa kabar? Ya, baik. Gimana kuliahnya? Alhamdulillah lancar. Mungkin Pak Rocky bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya teman-teman penonton juga mengenal siapa itu Pak Rocky. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih untuk tim dari PPNS, terutama tim Kominfo yang berada di Google Meet ini. Untuk perkenalan, SSTMT, saya kelahiran Jombang, Desember 91. Saya kuliah di PPNS, jurusan Teknik Pengelasan, tahun 2009, angkatan ketiga. Nah, seperti itu untuk S2-nya, saya mengambil Teknik Material dan Metalurgi di ITS. Nah, itu seperti itulah. Oke, nah itu teman-teman perkenalan dari pembicara kita pada malam hari ini, Bapak Rocky. Gimana Pak? Pandemi kayak gini ngajar secara daring? Untuk di masa pandemi ini, saya masih ingat waktu itu pertama kali bulan Maret 2020. Itu kejadian yang saya bilang saya mengenyam pendidikan dan menjadi dosen itu hal yang sangat anomali alam ya, jadi fenomena gitu. Waktu pertama kali mendengar istilah WFH atau work from home, saya juga sangat shock juga atau kaget karena saya sebagai dosen di PPNS yang notabene-nya adalah politeknik, pasti 60%-nya itu adalah praktek dan adalah teori. Pada awal corona itu untuk WFH itu menurut saya masih sangat kurang efektif, apalagi dari kata kelayakan pasti kurang karena masih adaptasi dengan kondisi yang ada. Di awal corona itu bapak-bapak pimpinan juga pasti memberikan kebijakan tentang proses belajar mengajar, tetapi belum ada yang namanya LMS seperti itu. Makanya untuk awal dulu masih banyak yang tanda kutip kaget ya untuk adaptasinya. Nah, untuk yang sekarang ini sangat jauh lebih baik karena kita sudah diberi fasilitas LMS di PPNS. Tetapi untuk teori masih oke. Tapi untuk praktek pastinya mahasiswa, apalagi kalian ini, pasti bisa merasakan sendiri perbedaannya ketika corona dan pasca corona seperti ini. Apalagi untuk maba, pasti mereka gimana kampusku ya. Nah, seperti itu sih. Oke, ya bener banget sih Pak Rocky. Karena kondisi alam yang tidak bisa kita kendalikan seperti ini, adaptasi dari teman-teman mahasiswa termasuk uh, dan juga khususnya untuk teman-teman mahasiswa baru pasti juga sangat keteteran di awal. Cuman kita sama-sama berharap bahwasanya pandemi COVID-19 ini segera berakhir agar kita bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Nah,
Ngomong-ngomong Pak Rocky ini kan juga alumni dari TL ya, alumni TL angkatan 2009. Nah, bagaimana sih Pak keseharian Bapak Rocky ketika menjadi mahasiswa dahulu? Untuk keseharian mungkin saya masih tergolong generasi semi 90-an dan milenium, bukan milenial ya, milenium. Kalau milenial itu menurut saya ya sekarang ini masa-masa di mana uh, generasi muda itu komplek dalam menjalankan kehidupan, semuanya serba mudah. Ada gadget yang saya bilangnya sekarang itu murah. Semua kalangan masyarakat bisa memiliki gadget, handphone ataupun laptop ya. Nah itu sangat beda. Saya melihat kalian di kampus waktu saya mengajar kalian itu sangat berbeda. Dulu keseharian saya di kampus itu, saya ingat maba itu ya masih apa ya, kayak zaman-zaman itu sih, pasti dirasakan itu mana senior mana junior. Nah, kayak gitu. Sekarang juga, sekarang lebih melebur. Saya lihatnya itu lebih melebur dengan junior, senior dan junior itu lebih melebur. Kalau dulu enggak. Dulu itu ada lah sedikit-sedikit yang namanya kasta itu. Iya, karena kultur mungkin ya Pak. Iya, kultur. Apalagi itu kalau secara sosial ya. Kalau secara perkembangan zaman itu saya lihatnya di gadget. Kalau dulu keseharian saya kuliah seperti biasa sih. Kalau teori ya di kelas, dalam tanda kutip saya tanya Apanya Pak maksudnya? Kelasnya. Iya, sebagian besar ada AC-nya. Yang lain mungkin masih dalam tahap pembangunan juga. Nah, dulu itu tidak ada. Masih paling-paling yang berputar-putar gitu. Nah, jadi dulu masih 2009 itu bahkan saya sampai lulus itu masih kipas 2013. Nah, kayak gitu ya. Jadi keseharian mungkin beda. Bahkan dari kelas saja sudah beda. Masih pakai UHP, bukan proyektor lagi. Masih UHP gitu, dosennya nyiapin UHP, nyiapin mika untuk ditaruh di UHP, untuk pendingin ruangan masih kipas, kayak lampu. Gedungnya masih sedikit, dan kesehariannya ya pasti jauh dari HP, karena HP-nya masih monokrom atau setidaknya sih masih untuk internet itu masih sangat rendah kemampuan HP. Jadi untuk bersosial media tidak seperti sekarang. Jadi kebanyakan mahasiswa itu kalau waktu senggang atau kesehariannya waktu senggang di luar kuliah itu pasti kebanyakan menghabiskan waktu bersama seperti futsal, internetan bersama, cari habis itu ya cari makan, kumpul, nongkrong gitu aja. Oke, jadi seperti itu ya Pak ya kesehariannya dulu ketika Bapak menjadi mahasiswa di tahun 2005 ya kalau masuknya Pak ya 2005. Enggak, Mungkin 2009. Oh iya, masuknya 2009. Oh iya, dengan angkatan 2009 masuknya berarti di tahun 2009. Mungkin benar Pak, banyak perbedaan dari ketika Bapak menjadi mahasiswa dengan ketika saya pribadi dan teman-teman yang lain menjadi mahasiswa sekarang. Nah, selanjutnya ketika Bapak dulu menjadi mahasiswa baru, apa pernah Bapak Rocky merasakan seperti homesick, Pak? Homesick itu kangen rumah ya. Seperti kita rindu dengan keseharian di rumah. Kalau saya sih orangnya gampang adaptasi. Kalian kenal sendirilah saya seperti apa kalau dengan
teman kerja atau dengan mahasiswa pasti gampang kenal lah, gampang adaptasi, gampang melebur gitu. Selama saya punya punya sesuatu yang dikerjakan atau teman-teman waktu kuliah bermain atau sekarang kerja itu bisa melakukan kegiatan bareng itu jarang sekali homesick. Karena apa? Pertama, saya kan asalnya Jombang. Jombang itu cuma 1 jam. 1,5 jam, ya 1 jam itu sampai rumah. Jadi ya mungkin hari Minggu gitu pulang, Sabtu pulang, bahkan sampai 2 minggu sekali pulang. Karena untuk menjadi PNS setahun itu tergolong jarang sih ada tugas itu, apalagi menjadi mahasiswa teknik pengawasan itu jarang ada tugas yang perlu dikerjakan sangat lama itu jarang. Jadi kami mahasiswa bisa menyempatkan pulang. Dan pada angkatan saya dulu hampir tidak ada orang yang mahasiswa yang rumahnya jauh. Karena dulu PPNS kan mungkin umurnya sudah lama, tapi promosinya masih tidak seperti sekarang, sehebat sekarang. Dulu biasa gitu ya, maksudnya biasa itu mungkin promosinya dari mulut ke mulut, dari dosen yang mempromosikan PPNS ke SMA tempatnya dulu bersekolah, atau mengirimkan dosen-dosen ke sekolah-sekolah gitu. Jadi promosinya seperti itu, jadi mahasiswanya belum terlalu jauh lah. Kalau sekarang kan kita kenal sendiri, ada mahasiswa dari Batam, dari Papua, dari seluruh Indonesia pun ada. Menurut saya waktu kenalan-kenalan gitu jauh-jauh. Kalau dulu sih Jawa Timur paling jauh teman saya itu Jogja. Nah kayak gitu. Jadi sempet lah untuk pulang gitu. Mungkin homesick sih jarang juga. Iya Pak, Ya, kan kalau misalkan sekarang itu kita tahu seperti yang Bapak Rocky tadi jelaskan, teman-teman mahasiswa di PPNS dan juga khususnya di TL itu sekarang banyak yang dia dari luar-luar daerah Jawa. Ada beberapa yang mereka dari luar daerah Jawa dan uh, teman-teman punya karakteristik masing-masing. Misalkan seperti yang homesick tadi, ada yang dia emang mudah adaptasi, tapi juga dia nggak bisa lepas dengan rutinitas di rumah. Ada yang dia uh, seperti Bapak Rocky yang dengan adaptasi mudah mereka tidak merasakan apa itu homesick. Nah, kalau dari Bapak Rocky sendiri, semisal nih Pak, ada teman-teman yang dia merasakan homesick, tetapi dia juga punya tanggung jawab yang lain, misalkan di Ormawa ataupun dia ada tugas tanggungan. Nah, gimana sih Pak cara mengatasi hal-hal tersebut? pertanyaan itu sebenarnya mudah. Saya kembali lagi ke gadget dan ya, Iya, betul. fasilitas yang kalian punya sekarang itu sangat mudah sekali. Karena kalian sudah, bahkan sekarang kita ini lihat pakai Google Meet. Dengan keluarga pun bisa PC, bisa Zoom, bisa pakai Meet. Sebenarnya untuk sekarang sih lebih mudah, tapi secara harfiah, lahiriah gitu ya. Kan kalau nggak ketemu langsung kan nggak enak. Cuma untuk kalian yang sedang bertugas di kampus seperti ini, itu ya solusinya cuma itu aja, telepon, menggunakan Zoom dan lain-lain. Untuk yang lain mungkin sekarang sudah pulang semua karena kampus kan off ini. Mungkin yang sudah di rumah mungkin sekarang pertanyaannya beda lagi. Kalau kalian kan tanya Pak gimana homesick. Kalau sekarang beda. Pak kapan kuliah? Pak kapan kuliah? Kangen homesick. Oh bukan homesick. Kampus sick ya. Kampus sick. Betul, betul, betul Pak. PPNS sick gitu ya. PNS sick. Nah kayak gitu. Jadi berbeda menurut saya. Oke, nah itu teman-teman mungkin ada beberapa teman-teman penonton yang merasakan kemarin-kemarin ketika sebelum pandemi di perkuliahan merasakan homesick karena tugas atau karena kegiatan di Ormawa. Tips dari Pak Rocky itu. Nah, dan saya juga setuju sih sama Pak Rocky karena sekarang
dengan sosial media yang semakin berkembang, kita bisa memanage beberapa hal-hal seperti itu dengan entah itu telepon, video call, ataupun hal semacam itu. Dan jangan lupa, jangan pernah meninggalkan tanggung jawab yang sudah kalian pilih. Nah, itu teman-teman. Nah, Pak Rocky, Bapak dulu ketika masuk TL itu alasannya apa sih, Pak? Apa terus ketika Bapak udah masuk di prodi ini, Bapak merasa salah jurusan? Soalnya gini Pak, banyak teman-teman saya yang dia itu di awal dalam tanda kutip dia merasa salah jurusan di sini dan mereka hanya mencoba-coba di PPNS Teknik Pelayasan ini. Mungkin Pak Rocky bisa cerita sedikit pengalamannya dulu. Oh, semua orang itu punya prinsip. Semua orang itu punya prinsip. Kalau saya dulu dari saya dulu. Saya tidak pernah sekalipun punya pikiran bahwa saya salah jurusan. Karena apa? Ini kan teknik pengelasan ya. Saya sejak kecil, bahkan sejak lahir, itu hidup dari kelas. Karena orang tua saya sendiri, basicnya adalah welding. Bapak saya itu welding. Entah itu dimulai dari sekelas pembuatan furnitur rumah, sampai skala pabrik, itu orang tua saya sudah sana sebelum saya lahir. Nah, semasa SD, SMP, SMA, saya itu masih di Jombang. Nah, pastinya keseharian pasti di workshop. Mau nggak mau saya harus kontak fisik dengan yang namanya las. Entah itu untuk nambah uang jajan atau bayar SPP. Saya mau nggak mau harus bisa ngelas. Dan kalau misalnya bapak saya sedang capek atau sakit, ya pastinya saya yang di baris depan, di baris depan pegang holder las gitu ya. Kalau melayani customer gitu. Untuk itu maka saya secara sadar, bukan secara terpaksa atau secara disuruh orang tua atau apa, saya tidak pernah daftar apapun, tidak pernah atas perintah orang tua. Saya bergerak sendiri, harus mandiri. Nah, waktu itu saya sudah sangat erat hubungannya sama welding, bahkan sebelum lahir pun ya sudah bergelut di dunia welding. Makanya saya waktu itu jujur belum ada pendengar sesuatu tentang PPNS bahkan las, tapi ada salah satu dosen saya, calon dosen saya karena saya belum lihat ya, namanya almarhum Pak Fatullah di Bengkel Kayu. Beliau adalah orang Jombang asli seperti saya. Orangnya orang Sumombito, kalau saya kan orang Peterongan. Nah, beliau kan seperti yang saya ceritakan tadi, beliau melakukan sosialisasi di SMA saya. Nah, saya kenalan, terus dijelaskan, PPNS itu gimana sih? Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Langsung saya, pikiran saya langsung ke kapal. Oh, kapal. Terus dijelaskan ada jurusan ini. Waktu itu belum selengkap sekarang. Dulu itu masih TBK, TKK, TPK, ya itu di dalamnya ada las, pipa, teknik otomasi, K3, terus D3, D3-nya itu masih DC sama SP. Kalau sekarang sih ada teknik pengolahan kapal sendiri, ada pengolahan limbah yang baru-baru. Nah, waktu itu sudah dijelaskan sama almarhum Pak Fatullah, oh ada teknik pengelasan, langsung saya nggak ambil pusing. Pak, ini pilihan pertama saya, karena dulu ada dua pilihan. Ini pilihan pertama saya. Itu kalau zaman dulu namanya PMDK. Kalau sekarang sih mungkin apa ya? Undangan mungkin kalau sekarang. Enggak Pak, masih itu, PMDK PPNS. Oh, masih PMDK. Iya, betul. Nah, saya PMDK nyerahin rapot sama wawancara dengan Pak Trikaryo. Dosen saya apa sih mata kuliahnya Pak Trikaryo dulu itu hitung kuda-kuda gitu, ada pembebanan gitu ya. Oh itu mekanika bahan. Ya Mektek. Kalau dulu namanya Mektek, mekanika teknik. Nah
sama diwawancarai, terus ya masuk, alhamdulillah masuk gitu. Jadi ya orang tua saya juga seneng, karena apa? Bahkan orang tua saya sebenarnya nggak tahu saya daftar itu, nggak tahu sih, karena mereka paling sibuk dengan pekerjaannya. Saya daftar, Pak saya keterima di ITS, karena PPNS dulu masih ITS. ITS. Ya karena PPNS kan keluarnya dari ITS mungkin 2014 ya. Nah itu saya masih di bawah naungan ITS, jadi mungkin orang tua saya, Mas, kalau bahasa Jawanya gini ya, kan di ITS, sakarmu, ya, adalah dapat dari orang tua. Apalagi senangnya orang tua saya itu karena di jurusan welding. Jadi saya digadang-gadang untuk, ya itulah majuin workshopnya Bapak, gimana caranya karyawan itu paham yang namanya brittle, daktil gitu kan. Oh iya. Nggak ada, masa ada tukang las teralis gitu. Ini daktil ya. Lulusan Iya, Pak. SMP. Ya seperti itulah waktu saya memilih jurusan. Oh iya Pak, berarti Pak Rocky sedikit banyak di awal itu sudah punya seenggaknya basic dan pandangan tentang welding sendiri ya Pak ya. Ya. Sedikit cerita Pak, saya pribadi dulu awalnya emang ketika masuk PPNS itu kan pendaftaran PMDK PPNS tuh Pak. Nah terus saya coba lihat-lihat jurusan, awalnya saya nggak serak, saya nggak ada kepinginan sama sekali untuk daftar di PPNS ini. Nah ketika saya lihat-lihat jurusan teknik pengasan, akhirnya saya agak tertarik tuh. Sebelum saya ngelangkah lebih jauh untuk daftar, saya coba riset-riset, cari-cari di internet, terus coba tanya-tanya cutting SMA saya yang di PPNS gimana sih WE sendiri, terus dia itu lebih cenderung di bidang apa, apakah kita tetap harus nyemplung di perkapalannya atau enggak. Ternyata ketika dijelaskan itu secara umum dan kebetulan setelah ngobrol sama orang tua juga dulu kerja di industri, saya juga sedikit banyak punya pandangan. Cuman kan kita juga nggak memungkiri Pak bahwasanya ada beberapa teman-teman yang masuk WE itu ada pandangan sama sekali di awal. Nah, mungkin mana tips dari Bapak untuk teman-teman yang dia awalnya, ini kan juga penonton ada beberapa teman-teman dari maba dan teman-teman angkatan yang masih di semester 3, semester 2. Nah, gimana sih cara Bapak meyakinkan bahwasanya kita kuliah di WE ini nantinya bakal bisa mendapatkan hal yang positif di depannya dan tidak melulu isinya tentang, kalau bahasanya anak-anak mahasiswa ya Pak ya, istilahnya bengkel, kesel tok kayak gitu. Oh, jadi ini mungkin masalah mindset ya, menanamkan mindset ke mahasiswa. Betul. Tadi yang saya jelaskan tadi itu orang itu punya prinsip. Prinsipnya itu kalau dikasih tantangan dia dihadapi, kalau dihadapi tantangan dia menghindari. Ada juga yang putar balik. Ada juga yang serong. Jadi kalau yang serong itu dilewati tapi tetap ke depan. Kalau putar balik itu ya menghindari. Nah itu. Kalau saya tipe orang yang apa yang di depan itu harus dilewati. Bukan dilangkahi ya, tapi dilewati. Kalau dilangkahi kita lompat aja. Kita Iya, cari loncatan. dari lobby lompat. Itu menurut saya enggak bagus juga. Karena apa? Mahasiswa itu adalah waktu-waktu di mana kalian tuh cari jati diri. Gimana sih kalian itu ini adalah waktu yang tepat untuk kalian itu mengasah diri. Gimana sih cara kalian memanage diri kalian itu dalam bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu apa? Kalian itu sudah masuk sini, pasti nggak gratis, pasti. Meskipun gratis pun kalian tetap aja nggak gratis. Entah itu angkot lah apa. Tapi saya percaya kalian pasti mengeluarkan uang biaya yang banyak. Nah itu biaya itu pastinya bukan dari kalian. Pasti sedikit banyak itu ada orang tua. Nah itu kalian harus bertanggung jawab juga untuk itu.
Nah, untuk saya pribadi, nah itu yang ada di depan itu adalah tantangan. Makanya setelah masuk welding, engineering atau teknik pengelasan ini, ya harus dijalani. Kalau nuruti salah jurusan, semua orang di dunia ini salah jurusan semua. Yang nggak salah jurusan itu ya jadi anaknya menteri, jadi itu nggak ada salah jurusan itu. Wah, aku salah jurusan, aku harusnya itu nggak salah jurusan. Kalau semua kuliah pasti susah. Kalian kalau di teknik pengelasan, tugas kalian itu cuma belajar teori sama kerjain praktek. Itu ilmu yang sudah di depan mata, maksudnya dalam tanda kutip ilmu katon ya. Ngelas kan praktek, yang namanya bor yang ngebor, bubut yang bubut, ngelas yang ngelas, tinggal dilakukan aja. Itu kalau kalian kuliah di seni, informatika, kalian akan mengeluhnya double lagi. Kalau saya kuliah di Poltek itu lebih mudah, karena apa ya, sudah terlihat mata. Yang namanya ngikir ya gitu, yang namanya ngelas ya gitu, ya sudah ada prosedur dan caranya. Coba kalian kalau kuliah di mana, samping ITS itu, samping PPNS itu, Despro. Oh, di Despro. Nah, Despro itu kalian gambar bagus, gambar gitu, dapat nilai jelek. Terus gimana? Oh, saya salah jurusan ini. Saya nggak punya seni. Udah nggak punya seni, terus ke PPNS. Waduh, saya salah jurusan. Saya nggak punya tenaga yang besar untuk bisa menghandle ribuan prakteknya, ribuan SKS-nya. Nah, ya gitu. Kuliah mana lagi? Kuliah, contohnya teman saya informatika itu banyak tugasnya. Kalau Despro itu terkadang nggak sinkron antara dosen dengan mahasiswa, nggak sinkron karena berhubungan dengan etika seni. Yeah. Kalau di Poltek itu tenaga, kalau di matematika MIPA otaknya diperes habis-habisan. Pak, otak saya kecil, cuma 50 cc ya gitu. Susah juga, makanya kalau orang kayak gitu pasti mikirnya salah jurusan terus, pasti. Harus tanggung jawab aja. Kecuali nih, kalau saya bilang salah jurusan, kan saya sering lihat-lihat di TikTok gitu ya. Ada orang yang gini, maaf ya, misalnya punya kekurangan gitu, mungkin anggota tubuh, dikasih hadiah saudaranya ini PS5. Nah, kan tahu sendiri itu yang namanya salah, yang harus kan tidak mungkin dia memakai stick di saat dia punya keterbatasan. Nah, itu kan itu yang namanya harus putar balik kalau saya. Tapi kalau untuk mahasiswa kalian yang sehat ini, tubuh sempurna, mentalnya bagus, kesehatan bagus, ya sebisa mungkin kalian janganlah mikir salah jurusan, pasti bisa kalian lewat. Untuk tips semangat belajar, ya tadi kalian harus paham kalian tuh besok ngapain setelah lulus. Ini semua bukan saya aja, saya dulu juga pernah mengalami, bahkan semua mahasiswa pun pasti mengalami ini. Saya kalau lulus jadi apa? Saya itu ngapain kalau lulus? Apa saya ngelas, bubut atau apa? Nah, itu kembali lagi ke tantangan. Sebenarnya orang hebat itu berawal dari orang yang kecil. Langkah yang besar itu dimulai dari satu langkah kecil. Nggak mungkin kalian jadi welding engineer, WE, atau expert ya, orang-orang yang expert di dunia perkapalan atau pengelasan itu nggak mungkin nggak melewati itu. Makanya kalian tuh harus bersyukur. PPNS itu kampus yang sangat lengkap fasilitas. Itu saya bilang 2009. PPNS adalah kampus yang lengkap. Itu saya bilang itu 2009. Apalagi sekarang. Nah, apalagi sekarang. Karena apa? Saya kalau dengan teman-teman saya di kampus Poltek lain, bahkan BLK ya, Balai Latihan Kerja, itu kalah lengkap semua dengan PPNS. Makanya itu kesempatan kalian untuk mengasah diri. Nanti kalau kalian jadi atasan ya, misalnya welding engineer gitu, pasti kalian dihadapkan dengan masalah-masalah bawahan kalian. Ini bobotnya kok jelek, kok kasar, lasnya kok gampang patah. Nah itu sangat berguna, praktek-praktek ini akan berguna.
Karena kalian akan bisa menarik kesimpulan, menganalisa masalah di lapangan. Walah, biyen aku iku nek ngelas iku ngene. Kok pedotan, kok ngene arek. Paling kayak aku biyen pas mahasiswa kurang ini, kurang ini, kurang gini, kurang gitu. Nah, jadi kalian bisa menganalisa. Makanya terkadang mahasiswa itu nggak tahu apa intisari kenapa kita itu mahasiswa kok gawe plat dibolongi battle dibor lah iso sih Pak, dipong lah iso. Ya itulah kenapa kok kita melewati banyak praktek. Itu namanya fundamental, ilmu praktek dasar ya. Makanya namanya praktek dasar logam. Nah itu biar kalian itu punya insting apa sih? Punya naluri. Gimana sih nanti kalau aku kerja itu, kalau menghadapi misalnya kerja di petrokimia gitu, nanti juga ada mesin buku. Ini. Terus kalian tanya, loh Pak, aku D4 Pak, sarjana, setara S1 Pak. Kok Bapak turun bobot cara ngono? Ya namanya karir ya gitu. Karir itu ya dimulai dari bawah. Kalau kalian tiba-tiba jadi pimpinan, yakin bisa. Nah gitu kan. Pak aku sarjana harusnya Pak. Ya nggak juga, nggak harus gitu. Makanya manfaatkanlah fasilitas yang benar-benar luar biasa ini di PPNS. Nah itu tips saya. Oke, mantap Pak Rocky. Jadi inti dari penjelasan Pak Rocky tadi, yang teman-teman masih merasa salah jurusan, karena ini sudah jadi pilihan teman-teman, tetap bertanggung jawab dengan pilihannya masing-masing. Lalu syukuri apa yang ada, jalani. Insya Allah nanti kita pasti dapat manfaatnya ketika kita menjalaninya dengan penuh tanggung jawab. Seperti itu ya Pak Rocky ya? Ya, seperti itu.